Nah, jadi ini uh, namanya saat teduh dan doa. Jadi kadang kita mungkin bingung, apa sih, gimana sih itu saat teduh gitu ya. Memang tidak ada yang namanya salah dan benar. Tapi mungkin ada baiknya juga kita mengikuti beberapa praktek yang bisa membantu kita. Nah, yang saya maksud dengan saat teduh dan doa di sini, ini saya teringat lagi, waduh, ini saya pakai Canva jadi bingung sendiri. Nah, saat teduh dan doa ini, jadi saya bagi saat teduh sebenarnya keseluruhan itu mau kita sebut dengan doa juga bisa. Karena doa itu adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Doa bukan hanya sekedar tutup mata lalu ngomong-ngomong, kan juga begitu ya. Ketika kita datang di hadapan Tuhan, kita sedang membaca firman Tuhan. Itu juga bagian komunikasi kita dengan Tuhan. Bahkan ada orang bilang, kita baca firman, sebenarnya Tuhan sedang menyapa kita. Ya kan? Lalu kita respon. Nah, tapi saya membagi ini menjadi dua heading yang berbeda. Saat teduh, karena lebih banyak dikenal bagi kita, kadang disebut personal devotion atau devosi, atau kadang disebut ibadah pribadi. Nah, kita lihat John Wesley sangat menekankan, yaitu doa atau ibadah, worship pribadi, keluarga, dan bersama. Oke ya, jadi di sini saya hanya bicara soal pribadi dulu. Nah, keluarga nanti mungkin sesi lain kita bisa bicara tentang ibadah keluarga. Ini, jadi yang dikatakan saat teduh ini nanti saya jelaskan. Dan tentu kita semua mau bertumbuh dalam iman. Kita mulai dari pribadi, nanti yang sudah ada di bench-nya saling mendukung, saling menumbuhkan. Memang kita berharap koordinator bench itu hadir. Memang belum semua hadir, tentu anggota juga boleh. Tapi setidaknya kalau ada beberapa orang yang sudah hari ini belajar, nanti kita rekam juga, lalu bantu temannya. Kira-kira gitu ya, namanya kan kita satu keluarga yang lebih kuat, yang sudah lebih maju, menolong yang belum maju. Nah, jadi ibadah minggu memang bisa, tapi itu banyak satu arah. Tapi kalau di bench, kita kan bisa saling lebih akrab, lebih bersahabat, community kecil kita saling mendukung. Jadi itu yang fokus kita. Untuk pertumbuhan adalah kita fokus di bench. Nanti yang sudah ada lanjutkan, yang belum ada kita tidak akan give up, kita akan coba merangkul orang-orang yang belum ada masuk ke dalam bench supaya kita semua bisa bertumbuh dalam iman menjadi murid Yesus. Nah, jadi saat teduh, doa, ibadah bukan hanya sekedar latihan atau tugas. Bahkan banyak yang menjadi beban. Banyak yang, ya nanti kalau nggak saat teduh, nanti dicek Miss Paulia, malu saya. Nanti nggak ibadah, majelis, WhatsApp terus. Bukan ya. Jadi semua ini dari ibadah, saat teduh, baca firman, kita percaya ini adalah sarana anugerah. Tuhan pakai. Tuhan ini mau memberkati kita, mau membentuk kita, kita perlu bertenang di hadapan Dia. Tuhan, ini saya. Nah, kalau saya kaitkan dengan khotbah minggu lalu, Tuhan sudah menebus, lalu Dia masih terus bekerja dalam hidup kita. Tapi kita mondar-mandir gitu ya, nggak pernah, Tuhan ini saya. Ya Tuhan gimana, mau kasih skrupnya udah longgar, mau dikencengkan. Ini udah kotor, mau dibersihkan, nggak bisa, karena kita lari sana, lari sini. Nah, kita perlu ada rutin. Nah, Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi ini bagi kita. Tuhan sampai mungkin kita kembali ke surga. Kalau enggak, itu Tuhan masih terus bekerja. Mau yang sudah pensiun, yang persiapan mau pensiun, yang baru merintis karir, semua hidup kita Tuhan masih terus merajut, merendah. Itu ya. Nah, lalu masalahnya nih yang tadi saya tanya, Tuhan siap membentuk kita. Pertanyaannya, apakah kita memberikan waktu secara teratur untuk rehat di hadapannya, disegarkan, di-empower, dibentuk untuk menjadi semakin serupa dengan Dia. Kita kadang-kadang kita pikir pekerjaan saya sangat banyak. Anak-anak butuh perhatian dan ini sebagainya.
Tapi Tuhan tidak menuntut banyak. Memang benar, aku sadar Tuhan beserta dengan saya. Sedangkan mobil aja minimal 10.000 kilo atau 6 bulan sekali kita bawa servis. Masa diri kita enggak? Mobil aja Anda rawat lebih-lebih dari merawat Anda sendiri kadang-kadang. Wah, dicuci, digosok, kinclong kurang kinclong, kira-kira gitu ya. Nah, bagaimana dengan diri kita? Kita datang kepada Tuhan menyembah Dia, tapi sesungguhnya ketika kita datang, kita juga dilayani oleh Tuhan. Nah, ini mungkin saya tidak baca banyak latih. Jadi istilah itu banyak, latihan rohani, disiplin rohani, dan juga sarana anugerah bagi kita metodis ya. Karena melalui doa, baca firman, kita menyiapkan diri kita, disitulah kita menikmati, kita menerima anugerah Tuhan dan merasakan. Nah, kita lihat dan kita perlu membentuk habit, kebiasaan, menjadikan ini irama kerohanian dalam hidup kita. Nah, kalau beberapa teman yang sudah punya kebiasaan olahraga, Anda sudah tahu, oh, hari apa saya pergi badminton, hari apa saya jogging, hari apa saya jalan pagi. Memang tidak gampang, saya akui. Saya mau membentuk olahraga menjadi habit itu susah banget. Karena pada dasarnya saya orang yang suka duduk di komputer atau baca-baca, nulis-nulis. Bukan orang yang rajin olahraga, tapi kebutuhan. Dan itu harus menjadi bagian irama kehidupan saya. Sama juga dengan kerohanian. Jadi kita perlu kebiasaan-kebiasaan seperti itu setiap hari seperti apa, setiap minggu seperti apa. Nah, sekarang kan banyak orang menjadikan gereja itu opsi. Karena menurut dia bukan lagi bagian dari kehidupan dia. Nah, kalau setiap minggu ini sudah menjadi irama kehidupan saya udah tahu, oh hari Sabtu, nah minggu pokoknya ini nggak bisa diganggu-gugat, ini waktu Tuhan. Nah, memang kadang kita kalau kerja sama orang itu susah. Oke, tapi saya akan coba. Tidak ini. Lalu setiap bulan seperti apa, setiap tahun seperti apa. Nah, saya akan bicara dari yang setiap hari. Karena kebiasaan itu memang dipupuk setiap hari. Nah, ada teman-teman yang sudah ikut jurnal bersama Yesus 11 minggu. Harapan kita 11 minggu itu sudah membentuk sedikit ya, Ibu Aing, kita juga sudah dengar kesaksian Pak Darwin, sudah sedikit membentuk kebiasaan-kebiasaan rohani kita. Karena secara psikologi, sesuatu yang kita lakukan secara konsisten 21 hari, maka di otak belakang kita itu tambah tuh dot putih, ada bintik putih, itulah habit. Jadi kalau Tuhan teropong nih otak kita ini di scan di MRI atau apa, kira-kira habit-habit rohani ini ada banyak nggak bercak-bercak putih itu, kan itu ya. Tapi belum terlambat, mau usia di mana berapapun Tuhan kita itu selalu tersedia. Nah, jadi saya mulai, ada pertanyaan sampai di sini? Nah, kalau nggak ada, nggak apa-apa. Jadi yang pertama, spiritual habit yang saya masukkan di sini adalah saat teduh. Nah, kalau Anda boleh lagi putar balik, itu ada di YouTube kita, saya sebut Sabat. Mungkin 2 tahun yang lalu saya khotbah, nanti saya bisa share linknya juga. Nah, jadi saat teduh, saya juga sebut inilah Sabat kecil. Nah, 1 minggu kita bisa ambil setengah hari atau jam yang lebih panjang. Tapi setiap hari saat teduh ini atau devosi atau ibadah kita kepada Tuhan, ini yang pertama-tama adalah quality time, waktu yang berkualitas. Jadi yang namanya waktu berkualitas ini adalah benar-benar waktu untuk Tuhan, yang lain itu nggak ada lagi, pokoknya saya dan Tuhan. Nah, yaitu namanya quality time, undivided attention. Nah, perhatikan, saya cuma bilang 12-15 menit. Tidak perlu sampai 3 jam. Nanti Anda dipecat, kan gitu ya. Jadi namanya quality time, hidup kita ini ada 24 jam. Jadi bukan kita cari, memang itu harus dibentuk ritme, iramanya. Jadi Anda sudah tahu ritme saya, kegiatan saya seperti apa. Ya kan? Karena kita tidak bisa mengeneralisasi. Bagi Yesus zaman itu memang
Dia pagi-pagi dia sudah bangun, dia pergi beribadah. Itu bagus. Kalau zaman dulu masih budaya pertanian, mungkin juga lebih gampang. Petani pagi-pagi udah ke sawah, malam jam 8 udah selesai, di desa nggak ada apa, udah tidur. Jam 4 udah bangun. Bener ya? Nah ini jam 8 tadi Diana mau ikut aja, saya japri, ini baru selesai meeting sama bos. Terus tidurnya mau jam berapa? Ini kan harus cooling down dulu nih otak nih ya. Tidurnya paling cepat tengah malam tuh. Mau makan, mau tidurin anak, semuanya jam 12 malam ini. Terus pagi-pagi, kalau keluarga muda. Nah pagi-pagi juga ada yang buru-buru, mandiin anak, mau ngantar ke sekolah, terus dia sendiri mau kerja. Nah, jadi ritme kita beda-beda. Kita yang pertama adalah carilah waktu yang paling berkualitas. Nah, berkualitas itu kalau saya pribadi, waktu saya yang paling produktif, paling bagus itu adalah jam 8 sampai jam 10 pagi. Nah, kalau pagi-pagi saya bangun karena udah kebiasaan tidur malam. Bisa bangun paling telat saya jam 7 juga udah bangun. Walaupun tidurnya jam 1. Nah, tapi bangun kayaknya pikirannya belum bangun, bengong-bengong. Ya adalah olahraga, makanya olahraga bangun dulu, kira-kira gitu ya. Nah itu, jadi biasa saya saat teduh jam 8 sampai jam 10, kira-kira seperti itu. Karena kebetulan saya di gereja, pagi-pagi jemaat pergi kerja, yang biasanya kesibukan dari sore sampai malam. Semua mau malam. Akhirnya kita, pendeta itu kan jadi apa namanya, kampret semua karena kegiatannya malam hari bukan siang hari lagi. Nah, di sini. Jadi Anda cari my quality time yang paling bagus. Jadi kita berikan, kalau memang pagi jam 5 itu adalah waktu Anda yang paling bagus yang bisa Anda bersama dengan Tuhan lakukan. Nah, Anda yang kerja, apalagi ada anak kecil. Nah, itu yang pertama masalah waktu. Yang kedua adalah masalah tempat. Bersyukur kalau memang di rumah kita ada satu pojok ini, kalau saya duduk di sini kayaknya langsung itu, wah saya langsung kayak merasakan hadirat Tuhan. Nah kalau rumah kita punya space, boleh cari, lalu Anda taruh kursi yang lebih nyaman, Anda bisa ada sedikit dekorasi, taruh Alkitab dan sebagainya. Jadi itulah ruang doa kita, kan kira-kira gitu ya, ruang doa kita. Kita bisa taruh salib, taruh bunga juga nggak masalah. Yang penting suasananya, kan membangun suasana. Tapi tentu tidak semua kita punya privilege seperti itu. Nah, waktu saya khotbah itu saya bilang, kalau rumah kita kecil, bagaimana? Ciptakanlah ruang bagi kita, apakah pakai headset, yang gitu ya. Dan tidak harus di dalam ruang. Kalau rumah saya dekat sana ada taman. Rumah saya ini hiruk pikuk. Pagi-pagi tetangga, wah semua udah sibuk. Saya coba jalan ke RPTRA misalnya. Di sana itu ada pojok yang di situ saya pakai headset, memang ada ibu-ibu olahraga, tapi saya sambil headset saya bisa saat teduh. Dan saya yang penting itu quality. Jadi bisa juga saya sambil jalan sedikit nggak masalah, karena ada orang yang kinestik itu dia suruh duduk diam 10 menit itu menyiksa banget. Jadi yang dulu juga pernah saya bagikan ritme rohani kita. Nanti linknya mungkin saya masih ada yang dibuat oleh teman saya itu. Dulu ada ya. Nah itu waktu dan tempat. Jadi jangan merasa feeling guilty kalau Anda, aku nggak bisa nih jam 5 bangun, jam 6 bangun. Atau aku jam 5 harus masak buat satu keluarga, beres-beres, terus aku sendiri mau kerja. Nah, kadang-kadang orang yang kantoran, kadang-kadang mungkin tempat yang paling teduh, paling bagus buat Anda di meja kantor Anda. Itu dulu ada anak Palembang ini, dia kesaksian. Jadi dia daripada terlambat, dia selalu datang lebih awal ke kantor. Kantor itu belum ada orang. Dia datang lebih awal, terus dia saat teduh di kantor. Nanti temannya datang, lihat, ini orang disiplin banget, tiap hari udah baca renungan, berdoa, Alkitab. Lama-lama temannya nanya malah. Akhirnya yang sudah dia baca diminta sama temannya. Jadi itu tidak masalah. Bahkan kalau kita ke tempat kerja, itu juga mesbah pelayanan kita. Jadi kita ke sana tidak sendiri, kita juga bersama Tuhan. Meja kantor kita
kantor kita, kalau kita tidak punya privilege kantor sendiri, tapi kan ada meja gitu ya. Ya mungkin ada orang juga enggak punya. Tapi enggak punya meja, enggak punya kursi, ya masih ada pohon gitu ya, di bawah pohon. Kalau sampai tidak ada, mungkin masih bisa. Aku belilah Starbucks keliling itu. Udah beli, duduk, sambil disitulah aku bisa saat teduh. Jadi beda-beda, karena misalnya ada orang yang kerja shift pagi, shift malam, nah kan dia susah, ya kan? Nah, jadi yang di sini adalah prinsipnya kualitas, waktu dan tempat, yang benar-benar aku merasa bisa nyaman bersama dengan Tuhan. Nah, ketika Anda duduk, diam, ini udah ya, ini hanya persiapan logistiknya. Lalu ini yang saya sarankan. Saya sengaja pakai bahasa Inggris karena gampang. Jadi 5R itu ya. 5R yang pertama adalah rest. Tenangkanlah dirimu di hadapannya 30 sampai 60 detik. Nah, Anda kalau suka ditemani dengan soft music silakan. Kalau Anda yang selalu kayak namanya rush ini rasana buru-buru sana, buru-buru sini, ya Anda duduk tenang, nafas teratur. Nafas teratur seperti tadi, kan kita tahu aku datang di hadapan Tuhan dan Tuhan memandang saya memandang Tuhan. Nggak tutup mata, nggak apa-apa. Awalnya tutup mata sih bagus karena membantu kita konsentrasi. Jadi akhirnya ini semua disisikan hanya saya dan Tuhan. Kalau misalnya Anda tidak punya tempat yang kondusif, ya sekarang ini zaman sekarang kan gampang, headset yang gratis pun banyak. Kalau yang butuh yang saya punya tuh nanti entah kemana dikasih gratis, kemana kasih gratis, itu banyak ya. Karena ketika kita blok itu sebenarnya kita sudah menutup kita dari dunia luar. Nah, jangan hanya menutup ketika kita mau dengar lagu rap aja atau takut diomelin orang tua kita gitu ya. Tapi kita dengan Tuhan itu juga bisa. Ketika kita dengar buka lagu pujian atau ini, kita sudah menutup ini sudah saya dengan Tuhan. Oke. Nah, yang kedua itu read, baca firman Allah. Nah, ini ada dua opsi. Anda boleh saja dengan buku renungan. Lalu Anda boleh to the point, langsung firman Allah. Kalau Anda pakai buku renungan pun tidak salah, tapi saya mengingatkan. Di dalam renungan itu memang banyak. Ada yang bacaan Alkitab 1 tahun, 3 pasal. Jangan, saat teduh itu terlalu panjang. Tapi dia ada beberapa ayat, pilih ayat yang singkat. Nah, Anda baca pelan-pelan, membaca. Seakan-akan ketika kita membaca itu, sebenarnya kita itu mendengar Tuhan berbicara kepada kita. Ya kan? Mendengar. Nah, kalau Anda yang mau baca firman, nanti kita bisa sarankan. Nah, saya sarankan mungkin kita bisa mulai dengan membaca perumpamaan. Ya kan? Jadi kan itu perumpamaan, oh hari ini saya perumpamaan koin yang hilang. Besok perumpamaan nanti kita susun. Jadi tidak harus tunggu pendeta kirim renungan. Nah, zaman sekarang ini banyak sekali. Begitu kita bangun di WhatsApp grup gereja kita aja bisa berapa banyak itu. Ya kan? Nah, tapi kita coba yang sesuai dengan kita. Nah, jangan hanya baca renungan kesaksian orang lain, itu second hand itu istilahnya, tapi baca juga firman-Nya. Ya kan? Nah, saya nggak ada buku renungan di sini, tapi itu firman-Nya penting. Karena banyak orang udah renungan, udah, tapi dia baca kesaksian orang. Firman itu nggak dibaca. Nah, sesudah itu firman itu kesaksian orang itu hanya menginspirasi kita, memberikan kita ya gini. Sesudah itu masuk ke firman-Nya, mungkin firman itu ada 10 ayat. Nah, sesudah kita baca sekali apa 2 kali, berhenti. Kira-kira ada 1 ayat atau 1 kata atau 1 frasa atau 1 kalimat yang menyentuh Anda. Nah, kalau Anda perhatikan, memang saya berusaha Advent ini menulis. Jadi yang Anda perhatikan seperti hari ini, saya hanya pakai 1 ayat. Karena khotbah itu kan kemarin saya sudah 10 ayat, lalu saya saya karena renungan, bukan mau bikin khotbah 40 menit atau 1 jam. Nah, itu 1 ayat. Jadi ini enggak banyak seperti kita makan, bukan orang sekali makan terus
lima piring, terus 1 minggu nggak makan. Nggak bisa begitu. Tapi setiap hari sedikit tapi kualitas. Ya. Nah, kita tenang, kita baca, lalu kita refleksikan. Nah, refleksikan ini artinya renungkan firman, kita baca langsung kita nyangkut. Misalnya tadi pagi kan saya baca, Anda perhatikan kemarin saya tidak sebut banyak tentang roh, karena itu khotbah kemarin saya udah berusaha sangat singkat. Jadi roh Tuhan akan ada padanya roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Nah, Anda fokus di situ. Mungkin dari situ Roh Kudus menuntun Anda. Yang kena ke kamu, hikmat dan pengertian. Kira-kira gitu ya. Langsung nyantol ke kepala Anda. Nah, jadi yang saya katakan itulah yang Anda refleks, meditasi. Itulah meditasi bagi kita orang Kristen. Meditate. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Lalu di Mazmur 1 kan juga dikatakan, orang yang benar, kesukaannya adalah Taurat Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Gitu ya. Nah, Anda sudah merenungkannya, tidak usah sampai 2 jam. Tapi nanti Anda misalnya udah merenungkan, lalu Anda nyetir mau ke kantor. Anda bisa lanjut merenungkannya. Nggak masalah. Nah, lalu sesudah itu rilis ini memang bahasa Indonesia kita terbatas. Tadi pagi saya cek mengecap, sekarang mengecap itu namanya jual koyo. Kayak bisa juga orang salah kaprah, gitu kan? Mengecap, merasakan. Tapi itu masih juga kurang pas. Menikmati kok kurang pas juga. Makanya saya tulis menikmati lalu rilis. Rilis itu artinya saya coba, saya menikmati seperti kita udah makan es krim, wah ini di lidah ini enak. Atau orang yang suka minum kopi, saya sih bukan yang pintar-pintar banget. Katanya, makanya peminum kopi yang sejati nggak pakai krim, nggak pakai gula. Begitu dia masuk ke bibirnya, dia terasa di depan ini asam, di depan ini sedikit apa, ini ada sedikit apa. Itu yang asli, itulah to release. Benar-benar menikmati segala tekstur dari makanan itu. Nah, jadi ketika kita membaca firman Tuhan, roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Misalnya, langsung kena ke Anda, roh pengenalan. Anda renungkan, menikmati, membiarkan firman itu berbicara kepada Anda. Nah, sama seperti juga, jadi berhenti sebentar, itu mungkin hanya beberapa detik. Membiarkan firman itu seakan-akan berbicara kepada Anda. Apa sih ini pengenalan dan takut akan Tuhan? Ya kan? Nah, tentu kita bisa kaitkan. Ini adalah Yesaya nubuat tentang Yesus. Nah, apa sih? Lalu ke saya itu seperti apa? Nah, tadi pagi yang saya buat, ini kan memang nubuatnya tentang Yesus. Tapi kan Yesus sudah hadir dalam hidup kita. Berarti aku harus punya roh ini. Nah, tentu aku bukan langsung sempurna. Nah, kita kan bisa, oh Tuhan, ya aku butuh roh hikmat. Bekerjalah Tuhan. Nah, kita menikmati seperti embun pagi membasahi bumi, membasahi tanah di hati Anda. Nah, lalu ini yang kita sering lupa, respon. Nah, respon kita jangan langsung Tuhan aku butuh kulkas, anak butuh uang, anakku mau kuliah, bukan gitu ya. Nah, respon ini adalah terhadap firman yang kita baca. Oke. Nah, sebenarnya beberapa hari ini kan yang saya tulis itulah respon kita. Jadi enggak usah jauh-jauh, Anda langsung saja dari ini. Misalnya yang kemarin ketika nama Tuhan dikuduskan, makanya saya akhirnya bisa orang-orang yang sesat pikiran akan mendapat pengertian dan orang-orang yang bersungut-sungut akan menerima. Nah, jadi kalau Anda baca ini adalah respon saya kepada firman Tuhan. Sama seperti Israel kuno, karena kedegilan hati kami, engkau membiarkan kami hilang dalam kesesatan kami. Tetapi itu bukan untuk selamanya, karena engkau Allah yang merancang kebaikan untuk kami, bukan kebinasaan. Jadi renungan saya itu lebih langsung kepada respon, karena namanya renungan. Saya tidak bisa, oh ini eksegesinya begini, ini tafsirannya begini.
Jadi respon ini adalah kalau di dalam khotbah sering hanya disebut aplikasi. Tapi lebih kepada ini firman Tuhan berbicara kepada saya. Bagaimana saya meresponi Tuhan. Ada yang Tuhan saya berterima kasih hari ini saya diingatkan. Tuhan atau saya meresponi. Tuhan sudah melihat. Ini loh. Kristus ini punya roh hikmat, punya roh pengertian, punya roh keperkasaan takut akan Tuhan. Saya rindu. Nah, saya minta. Tuhan, saya butuh seperti Kristus, saya mau bertumbuh di dalam hikmat. Seperti Kristus, saya mau semakin mengenal Engkau. Itulah respon kita. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini? Ada. Jadi ini saat teduh 12 sampai 15 menit itu cukup, tapi quality time. Dan ya saya juga harus akui, memang tidak gampang. Setiap hari ada aja tantangan. Mau duduk tenang karena kita hidup di dunia yang sudah nggak pernah diem. Banyak sekali. Mau ikut Zoom di sini aja, iya nih baru mau Zoom ada telepon masuk, mati Zoom saya. Nah, terus ada saja. Nah, apalagi Anda yang hidup berkeluarga, saya sendiri aja setiap kali mau saat teduh banyak sekali godaan. Ya kan? Nah, tapi kalau dia sudah menjadi habit, menjadi irama di dalam kehidupan saya, kadang memang saya bangun itu sakit atau capek, kayaknya susah untuk saat teduh. Jadi tidur, nanti udah siang, terus hari itu ya kayaknya ada sesuatu yang nggak benar. Kayak orang yang sudah sarapan, terus hari itu nggak sarapan, nah dia lalu kayaknya hari itu semua salah. Nah, saat teduh juga begitu. Kalau kita sudah biasa, dia menjadi bagian dari kehidupan kita. Nah, akhirnya memang saya kalau memang pagi kadang-kadang ini ya udah sore atau malam itu saya lakukan. Tapi pasti tuh keseharian itu jadi iramanya kacau kira-kira begitu. Ngerti ya? Nah, ada pertanyaan. Jadi ini bagian yang pertama tentang saat teduh. Dan inilah rest kita setiap hari, sabat kecil kita setiap hari. Nah, kalau Anda yang punya banyak waktu, boleh lebih panjang, tidak masalah. Lalu Anda sudah, ini kan, aku sebelum pergi jalan-jalan, aku sudah baca, aku sambil merenungkan, sambil jalan aku merenungkan. Sambil jalan aku merenungkan satu ayat itu aja. Lalu sambil aku merenungkan, aku bercakap-cakap dengan Tuhan tentang ayat itu. Ya kan? Respon, itulah doa kita. Jadi seluruh rangkaian sabat teduh ini juga boleh dibilang doa. Boleh juga dibilang ibadah kita. Jadi kita jangan terlalu kaku dengan definisi-definisi itu. Tapi memang saya bedakan. Inilah saat teduh, devosi yang kita membiarkan Tuhan memberi makan kepada kita, melayani kita. Kita datang kepada Tuhan, Tuhan ini loh aku udah bonyok sana, bonyok sini misalnya. Tuhan mungkin dengan firman-Nya memulihkan kita. Tuhan, aku ini lapar. Akhir-akhir ini aku kayaknya kehilangan hikmat. Aku datang kepadamu, biarlah firman-Mu mengisi aku, membuatku lebih berhikmat. Tuhan, aku ini galau. Biarlah seperti rusa yang rindu dengan sungai-Mu, aku datang. Sehingga firman-Mu ini sungguh menyapa, memberikan aku ketenangan. Ya kan? Jadi memang paling bagus memang kita teratur gitu, bukan sporadik. Artinya sporadik ada orang begitu. Ini ya Alkitab, oh ya hari ini udah baca ini. Lalu kemana-mana ini firman Tuhan bilang ini. Paling bagus, nah tadi saya katakan misalnya satu adalah memang di dalam kalender gereja atau almanak itu ada bacaan setiap hari pun ada. Nanti saya bisa tunjukkan, saya coba tunjukkan ya. Terutama untuk anak muda. Jadi di sini, ini ada namanya Daily Bible Reading. Nah, Anda lihat di sini, ini app-nya banyak. Begitu Anda klik di kalender, itu masuk ke handphone kamu. Jadi setiap pagi, itu kalendernya udah naik. Hari ini yang mau dibaca apa. Dan dia banyak. Mazmur, Daniel, Yakobus. Kan gitu ya.
Nah, Anda bisa fokus, aku baca aja Mazmur. Aku baca aja Perjanjian Lama, aku mau baca Perjanjian Baru. Silakan. Karena kalau untuk saat teduh itu terlalu panjang. Nah, bisa juga alternatif yang lain. Kalau aku tidak mau pakai buku saat teduh, aku bisa mulai. Misalnya dengan Injil, aku hanya baca perumpamaan di dalam kitab Lukas. Nah, mungkin mulai Januari kita akan setiap hari tulis ini loh perumpamaan. Jadi renungannya itu dari perumpamaan. Nah, perumpamaan itu kan gampang ya, kalau perumpamaan dia bentuk cerita. Tapi Anda perhatikan di dalam cerita itu mungkin di dalam conversation, percakapan, atau ada sesuatu kalimat, kata, atau gambar, image yang tak menyentuh hati Anda. Nah, disitulah Anda stop, merenungkan. Berhenti di situ saja. Berhenti di situ saja. Roh hikmat dan pengenalan akan Tuhan. Di situ aja Anda, Tuhan buka pikiranku, dan Anda disitulah Anda berdialog dengan Tuhan. Seperti bercermin dalam firman Tuhan. Oke? Karena aku janji cuma 1 jam, anak muda mau rapat. Nggak apa-apa ya, ini ada yang hadir juga. Nah, lalu kalau ini sudah oke, saya bagian yang kedua. Nah, bagian yang kedua ini adalah, nah, saat teduh ini seperti dating with God, atau kadang-kadang orang sebut appointment with God. Jadi dating itu bukan hanya dengan pacar atau suami atau istri Anda, tapi Anda kan I'm dating with my mom. Saya hari ini dating dengan mama saya, tapi jangan lupa sama Tuhan juga. Itu ya, namanya dating, orang lain jangan ganggu. Nah, kalau Anda yang sudah punya keluarga, nah Anda pintar-pintarlah cari waktu, apalagi punya balita yang butuh attention sangat banyak, ya kan? Nah, jadi di sini sebenarnya kita baca ayat ini, Wahyu 3 ayat 20. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Nah, kita lihat sering sekali kita gereja Injili semua hanya untuk penginjilan. Sebenarnya ayat ini bukan untuk orang yang belum percaya, tapi adalah untuk orang yang sudah percaya. Setiap hari Yesus mau masuk makan bersama dengan kita. Nah, bagi kita, kadang-kadang kita ini terlalu pragmatis. Makan itu hanya sekedar tugas supaya kenyang, buru-buru mau kerja lagi. Tapi makan sebenarnya adalah sesuatu keintiman yang sangat intim. Di COVID aja, kalau makan kita buka masker kan? Buka masker kan? Nah, ketika kita buka masker, ini terbuka. Bahaya juga. Tapi ini juga terbuka. Itulah intimasi, keintiman. Dan ketika kita makan, duduk berhadapan dengan Allah, ini kan kita bercengkrama dengan Tuhan. Itulah saat teduh. Jadi Anda bayangkan ketika Anda saat teduh, sebenarnya sesungguhnya aku ini lagi ngopi bareng Tuhan, aku lagi sarapan bareng Tuhan, aku lagi dinner bareng Tuhan. Kalau siang nggak bisa sampai kerja buru-buru. Tapi yang paling kunikmati mungkin sarapan, karena aku sekarang WFH, bisa lebih santai, jadi aku bisa sarapan bareng. Atau aku kalau malam udah pulang ke rumah, itu paling kunikmati. Aku dinner with God, appointment with God, kira-kira gitu. Tadi si Aurin langsung kasih love. Jadi kalau yang pengantin baru itu tahu, karena makan, masak bersama, itu waktu yang sangat berharga gitu ya. Nah, sama Tuhan itu juga sama. Oke? Sehingga kita tahu, you just put hanya 12 menit sampai 15 menit lah. Tapi quality time. Oke? Nah, ini akan sangat membantu hidup kita. Jadi jangan bilang kalau kita lihat 24 jam ya, 24 jam kali 60 menit aja udah berapa ribu menit itu. Hanya benar-benar kualitas kita berikan kepada Tuhan 15 menit, 30 menit. Jadi bukan masalah kuantitasnya, tapi masalah kualitasnya. Persekutuan kita dengan Tuhan. Oke, ada pertanyaan? Kalau yang sudah kira-kira paham, bolehlah dikasih emoticon. Jadi kita bisa move on. Oke ya. Nah, lalu yang kedua, ini adalah tentang doa.
Ini saya buat memang ini khusus untuk doa. Jadi semuanya sama. Ketika kita datang kepada Tuhan, biasanya sih kalau saya sarankan inilah kita menutup hari kita dengan ini. Jadi Anda kan tadi pagi sudah memulai dengan firman Tuhan ya, tadi pagi atau jangan sampai sore-sore banget. Lalu doa ini tentu kita ini hari ini udah banyak, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang kurang baik, ada yang sangat baik. Nano-nano sudah pikiran kita kan. Nah, kita datang kepada Tuhan sama, tenangkan hati kita dulu. Itu yang pertama ya. Nah, ini adalah akronim X. X itu adalah kisah. Kalau kitab Kisah Para Rasul di bahasa Inggrisnya disebut X. Nah, jadi X yang A yang pertama adoration itu adalah pemujaan, penyembahan, pemujaan. Yang C adalah confession, pengakuan dosa. Nggak apa-apa, nanti saya udah save PDF-nya, nanti saya kirim. T adalah thanksgiving atau syukur. Supplication, S ini adalah doa permohonan. Jadi doa ini banyak. Nah, ketika kita datang menutup hari, Anda bisa lakukan bersama dengan keluarga juga. Kalau ya aku sendiri terus mau altar keluarga, ini bisa Anda lakukan bersama juga. Nah, lalu Anda udah tenang, Anda bisa membaca Mazmur. Jadi satu hari satu pasal yang panjang kayak 119 Anda potong, ikutin aja itu sub-subnya. Karena itu ada 26 sesuai alfabet Ibrani itu. Jadi Anda hanya baca satu gitu ya. Nah, itu karena Mazmur itu adalah buku pujian, itu adalah buku doa. Nah, jadi saya sengaja pilih anak yang sambil ketemu Tuhan senyum-senyum. Jadi jangan ketemu Tuhan mukanya pepaya gitu ya. Kita artinya aku sukacita datang kepada Tuhan, mengingat Tuhan memandangku, wajahku tersenyum. Dan tidak harus selalu tutup mata juga. Yang mana bebasnya. Tapi yang pasti gestur kita itu sopan. Ya kan orang sering tanya, doa atau baca firman Tuhan boleh nggak sambil boker gitu? Ya nggak boleh lah. Sambil apa di toilet gitu. Ya janganlah ya. Masa begitu banyak tempat kita pilih ini. Nah, lalu saat teduh, lalu A, adoration. Nah, adoration ini pemujaan, kita bisa mulai dengan satu pujian. Nah, kalau misalnya kita nggak nyanyi keluar, ya kita boleh juga hanya mendengarkan, ya nggak apa-apa. Lalu sambil ini kita mintalah lalu yang kedua confession, mengaku dosa dulu, lebih gampang. Mintalah Roh Kudus membantu Anda melihat kembali hidup Anda sepanjang hari ini, lalu bawalah dosa dan kesalahan kepadanya. Nah, jadi kita mengingat. Jadi kalau yang sudah menikah, Anda bisa lakukan bersama-sama. Ayo kita doa malam. Nah, kita bertenang di hadapan Tuhan, sama-sama menyanyi, lalu mulai confession. Mau pribadi boleh, mau sama-sama buka suara boleh. Artinya ini juga berkaitan dengan jurnal bersama Yesus. Ya kan? Kita mengingat dari pagi saya sampai ini. Waduh, iya nih, saya tadi pagi ini hilang sabar. Ya kan, enggak sabar, padahal tuh telemarketer juga cari duit, cari makan, kayaknya enggak perlu galak-galak gitu juga sih. Misalnya ya udah minta ampun sama Tuhan. Ketika kita minta ampun, Tuhan tolonglah saya, hari ini saya hilang kesabaran, saya mau menjadi pribadi yang lebih sabar. Ketika kita sudah membawa, kita yakin Tuhan mengampuni. Tapi kita juga bertekad besok kalau ketemu lagi sama telemarketer, saya lebih friendly dah. Kira-kira gitu ya. Ketemu sama customer yang cerewet, kita nggak marah di luar, tapi hati marah-marah. Ya Tuhan, gara-gara itu aku nggak ada damai juga. Bagaimana saya bisa menghadapi orang yang cerewet dan sebagainya? Berikan saya kemurahan hati, kesabaran, kemurahan hati, dan tidak gampang baper. Ya kan? Nah, itu hikmat. Nah, itu dia confession. Nah, kalau Anda yang sudah menikah, Anda juga boleh saling confess dan saling mendoakan. Apalagi kalau sudah saling melukai satu dengan yang lain. Jadi seperti di jurnal bersama Yesus dikatakan setiap malam itu mandi baru tidur. Cuci sampah-sampah, buang dulu, tidur sehingga besok pagi kita bangun fresh. Gitu ya. Dan ini
sangat membantu. Saya yakin kalau kita lakukan, kita akan menjadi orang yang tidak cepat lupa. Itu udah pasti, nggak cepat pikun. Kedua adalah kita akan lebih sadar, lebih sensitif. Sensitif dalam arti bukan baperan ya, tapi lebih menyadari. Akhirnya kadang-kadang kita misalnya, kalau dulu kita marah-marah tukang parkir, kita itu kayak biasa aja. Karena orang Medan semua galak gitu ya. Misalnya, saya sih enggak ya. Misalnya marah-marah, ya aku aja marahnya udah yang paling baik tuh misalnya. Itu orang tetanggaku kalau marah kayak begitu. Nah, tapi ketika kita ada Roh Kudus, kita menyadari itu aku enggak seharusnya begitu sih sama mereka. Ya kan, itu kan setiap kali Roh Kudus jadi kita lebih peka dengan Roh Kudus, lebih sensitif dengan Roh Kudus. Akhirnya besok-besok kalau mau marah-marah lagi kan, ya dah dikurangi. Bahkan mungkin suatu hari kita memang mereka mungkin ngeselin, tapi kita itu Tuhan yang mengubahkan kita. Akhirnya kita bisa ngomong baik-baik walaupun mereka itu belum berubah. Nah, dengan kebaikan kita itulah kita berharap ya Tuhan yang bekerja dalam kita menggugah mereka. Sehingga itulah kesaksian. Dan saya sangat percaya ketika kita yang satunya gila, satunya tenang, kan lama-lama kan tinggal tarik-menarik aja. Apakah kita makin jadi gila kayak dia, atau dia mengikuti kita lebih tenang. Kan itu aja hukum pergaulan ini. Oke? Nah, sesudah itu, ucapkanlah syukur. Ya, saya juga menghimbau kita mengucap syukur itu spesifik. Jadi bukan hanya Tuhan paket ya, Tuhan terima kasih sudah memimpin keluarga kami, paket udah, amin. Jadi jangan. Karena kita juga menghitung berkat Tuhan satu-satu. Dalam arti Tuhan, kan ini sebenarnya udah satu jalan. Kita udah melihat Tuhan memimpin saya. Tuhan terima kasih kami BPN hari ini boleh berjalan dengan lancar. Kayaknya yang sedang dibimbing ini juga merasakan sangat diberkati. Amin. Kan gitu. Tuhan terima kasih hari ini makanan yang saya masak ini sukses. Saya sangat senang bisa memberkati keluarga saya dengan makanan yang selama ini saya anggap saya ini kurang bakat misalnya. Ya kan? Spesifik. Atau Tuhan terima kasih hari ini meeting kami di kantor boleh berjalan dengan baik, bos juga masih marah-marah, tapi hari ini marahnya lebih dikit. Itu harus kita apresiasi, kita bawakan dalam doa. Benar? Nah, Tuhan terima kasih hari ini saya bisa menyelesaikan tugas tepat waktu, dan saya tidak terlibat gosip-gosip di kantor, ngobrol-ngobrol terlalu banyak, akhirnya saya bisa pulang tepat waktu. Ya kan? Itu ucapan syukur. Mari kita latih diri kita lebih spesifik. Lalu yang terakhir, nah inilah baru permohonan Anda. Termasuk orang yang perlu Anda doakan. Nah, inilah doa syafaat. Paling bagus ada orang yang sangat sistematis hari ini. Sebenarnya anak-anak juga bisa. Saya ingat itu. Dulu ada pendeta kami, anaknya itu kelas 1 SD. Pinter dan sangat hiperaktif. Jadi setiap, kan namanya anak pendeta, persekutuan doa, dia datang. Tapi kan nggak mungkin, apalagi kami berdoanya berlutut itu 1 jam. Nah, orang tuanya kasih apa? Kasih dia catatan kecil, terus ditulis, nih Joseph, ini ya nama-nama yang nanti Joseph doakan. Jadi dia ikut doa. Dia sambil jalan atau kemana, pokoknya dia juga berdoa setiap hari itu. Nah, jadi itulah permohonan Anda, keluarga. Anda bisa bagi pokoknya ini keluarga. Ada orang yang setiap hari saya doakan. Mungkin ada orang yang saya setiap hari Senin saya doakan. Ada orang yang setiap hari Rabu saya doakan. Nah, itulah doa syafaat. Tuhan memanggil kita menjadi pendoa syafaat. Kita, keluarga, gereja, masyarakat, negara, dunia. Ya kan? Jadi ketika kita baca di sosial media, ada Tuhan menjamah kita, kita bisa bawakan dalam doa. Termasuk misalnya Cianjur, peristiwa di Garut, terus mungkin juga ada kita baca apa, kita doakan. Kita juga cemas, ini COVID naik lagi, itu kita doakan. Nah, termasuk juga mungkin anak Anda atau saudara Anda yang keras hati, sudah saya doakan bertahun-tahun, dia belum percaya, itu juga masuk di dalam daftar doa Anda. Jadi ini makanya kenapa saya bagi 2.
Jadi ini lebih fokus sebenarnya, fokusnya devosi ini memang di dalamnya ada doa. Tapi lebih kita benar-benar makan bersama Tuhan, kita menikmati. Dan kita dilayani oleh Tuhan. Jadi doa kita lebih kepada respon. Sehingga sepanjang hari itu ada firman Tuhan yang menempel, itulah ku renungkan siang dan malam. Ya kan, ku renungkan siang dan malam. Nah, lalu yang ini, malam ini kita juga bisa ada formatnya. Hanya 4. Kalau mau ditambah 1 teduh 5. Karena kita menenangkan diri, lalu aku menyanyi atau bermazmur bagi Tuhan. Lalu aku minta Roh Kudus memeriksa diriku, aku minta ampun hal-hal yang kurang berkenan. Tidak harus nunggu dosa-dosa besar. Karena kita orang Kristen baik-baik, enggak bunuh orang, enggak korupsi ini. Tapi ada saja, ya kan? Yang perlu diberesin. Apakah kesabaran kita, apakah murah hati, atau sebagainya, atau relasi dengan orang lain. Nah, kadang-kadang relasi dengan orang lain kita bawa kepada Tuhan dulu. Ketika kita sudah bawa, Roh Kudus bekerja. Akhirnya kita lebih gampang minta ampun, minta maaf sama orang yang sudah kita lukai. Nah, ucapan syukur biasanya kita lebih gampang, tapi saya menghimbau kita lebih spesifik. Nah, yang terakhir baru doa permohonan. Permohonan kalau bisa juga kita ada listnya. Jadi boleh juga ditempel, ditaruh buku catatan doa, ini loh yang mau kudoakan, sehingga waktu mau doa buka mata nggak apa-apa. Jadi berdoa, buka mata, tutup mata itu bukan hukum Taurat yang salah atau tidak. Kenapa disuruh tutup mata? Itu supaya kita fokus. Tutuplah mata, lipatlah tangan, kan gitu ya. Nah, tapi misalnya Ibu Yeti kan bilang kalau saya tuh sambil jalan pagi tuh saya suka berdoa. Itu bagus. Nah, jadi prayer walk itu bagus juga. Jadi kita juga bisa sambil ini yang harus saya doakan. Misalnya kalau saya doa syafaat di gereja itu juga sering, karena kadang-kadang kita doa lupa mau didoakan. Akhirnya kan harus baca catatannya. Benar kan? Jadi dicatat mau siapa minta doa atau mau didoakan itu perlu dicatat juga. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Kita kayaknya udah lewat waktu juga. Ada pertanyaan? Bisa dipahami? Bolehlah kasih emoticon. Saya juga pengen ada 1-2 respon dari teman-teman. Apakah membantu, kurang membantu, atau masih ada pertanyaan? Nah, jadi untuk besok saya masih kasih kebebasan. Anda boleh pilih yang udah biasa pakai buku renungan, silakan. Tapi jangan lupa baca firman-nya. Jangan pilih firman-nya sampai 3 pasal. Firman itu ya kalau perumpamaan kadang dia ceritanya lebih ini itu nggak apa-apa. Nah, tapi kalau dia misalnya kebanyakan sih pendek-pendek aja sih perumpamaan. Nah, karena kita percaya firman itu berkuasa. Jadi kalau di ini makanya di gereja kalau Anda perhatikan saya selalu baca firman kalau khotbah. Jadi bukan ceramah. Kalau nggak ada firman itu kan jadi ceramah aja. Jadi firman itu sangat penting. Memang paling bagus kalau memang ada waktu pembacaan firman. Memang kalau kita sesuaikan juga karena ada yang karena nggak ngerti apa akhirnya ya udah yang penting ada dibaca, kualitas lebih penting daripada harus banyak macam-macam. Oke, ada pertanyaan? Miss. Ya. Mungkin Saya matiin dulu ya, nanti kita bertanya.